Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Maka kemudian tawallaitum, kalian berpaling, mimba bidalik, sesudah itu, falaula, maka andaikan tidak ada fadlullah, keutamaan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, alaikum, atas kalian semua, rahmatuhu, dan rahmatnya, lakuntum, maka mesti kalian semua minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Gambaran orang Yahudi apabila tidak berpegang teguh kepada kitab Taurat. Untuk kita orang Islam, orang yang merugi itu yang mana? Sudah amat sangat jelas. Surat yang biasa dibaca oleh anak-anak sekolah ketika mengakhiri pelajaran wal asri, itu surat yang amat sangat padat. Wal asri, demi masa, innal insana, sesungguhnya manusia, lafi, sungguh ada di dalam khusrin, kerugian, illal ladzina amanu, kecuali mereka orang yang beriman, satu syaratnya, wa amilus shalihat, dan beramal soleh, wa tawasau bil haq, dan saling berwasiat dengan sesuatu yang benar. Tawasau wa ida lil musyarakah. Ini mestinya ini tawasau ini saling, ya, saling menasehati, bukan sepihak. Tidak sepihak. Sepintar apapun ya mesti satu saat juga ada kekurangannya, perlu nasihat. Tawaso ini namanya faidah lil musyarakah, saling menasehati hak dengan sesuatu yang benar, wa tawaso, dan saling berwasiat bisobri, dengan kesabaran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian besar ulama katanya surat Al-Asr ini apabila diamalkan sudah cukup untuk membereskan dunia ini, sebetulnya sudah cukup. Rugi semua, tidak ada yang tidak rugi. Yang tidak rugi hanya mereka orang yang punya syarat iman, yang kedua beramal soleh, beramal baik. Kemudian orang yang saling menasehati di dalam kebaikan yang hak, dan orang yang saling menasehati di dalam kesabaran. Kan orang Yahudi, orang Bani Israel kan begitu, tidak punya kesabarannya. Pada ayat sebelumnya dikatakan begitu. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu. Sudah harus kesyukuran, dia dikepung, dikejar oleh Fir'aun, kemudian lolos, dikasih makan, bahkan makannya gratis, ya, dari langit Allah turunkan semacam madu, tapi kemudian warnanya putih dan juga burung puyuh. Tapi masih ngomong, kalau begini saja saya nggak sabar. Ini orang Yahudi begitu. Kalau hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran itu
bahkan puncak daripada amalan di dalam akhlak. Kenapa? Ya, di dalam tingkatan para rasul ada yang dinamakan ulul azmi, karena perbedaannya terletak di situ, kesabaran. Dan puncak-puncak yang sabar itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku diutus jadi tukang kutuk, hancur sudah umat ini. Jika ke Taif, iya, dicaci maki, dilempari batu berdarah-darah, kotoran. Jika sampai di bawah sebuah batu di sebuah bukit, Rasulullah begitu mengadu kepada Allah, Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nasi ya arhamar anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takilni ila ba'idin yatajahhamuni am ila adubbin malaktahu abdi illam yakum bika ghadabun alayya fala ubali walakin afiyatuka hiya awsa'uni a'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu dhulumat wa salah alaihi amrud dunya wal akhirah ila akhiril du'air rasul. Doa ini sering dibaca ini oleh Bapak Haji Rosidin. Doa ketika terusir dari Taif, dilempari batu, berada di bawah sebuah batu, Rasulullah begitu mengadu, wahai Allah, dengan segala kelemahanku, aku tidak akan mungkin dapat mempengaruhi umat manusia. Ya. Yang kutuntut hanya keriduanmu. Mau engkau lemparkan aku ke tengah-tengah musuh yang akan mencabik-cabikku, atau engkau lemparkan aku ke tengah keluargaku yang akan melindungiku. Ya, sesungguhnya rahmatmu jauh lebih luas daripada apa yang saya terima pada saat sekarang. Sampai begitu Rasulullah. Nah, ini datang ketika berkeluh kesah semacam itu malaikat Jibril, dan Jibril mengatakan, ya Muhammad, ingin kamu apakan ini orang Taif ini? Tuh lihat penunggu gunungnya sudah ada. Malaikat-malaikat penunggu gunungnya itu diperlihatkan, kelihatan oleh Allah. Kalau hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, tinggal kamu ngomong saja sudah. Maka seperti kaumnya Nabi Lut saja, nantinya tinggal dikeruk sama sayapnya malaikat, kemudian ditimpakan kepada mereka. Tapi apa kata Rasulullah, ya, kata Rasulullah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, berikan hidayah, mereka berbuat begitu itu karena tidak tahu saja, karena tidak tahu. Benar, kamu nggak mau supaya dihancurkan? Enggak, saya diutus oleh Allah menjadi rahmat bagi seluruh hamba. Ini yang dimuliakan oleh Allah. Lembutnya baginda Nabi itu sampai semacam. Maka ulul azmi minar rusul itu ya kalah, ya puncaknya ada pada diri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah puncaknya. Ya karena memang iya kekasih Allah dan sebaik-baik makhluk baginda Nabi itu. Baginda Nabi itu sebaik-baik makhluk. Dan yang pertama diciptakan, sebagian ulama mengatakan itu adalah Nurul Muhammad. Nur Muhammad itu dari Nurullah, dari cahayanya Allah. Maka ketika Isra Mi'raj, kenapa Jibril nggak kuat ya untuk terus mengikuti baginda Nabi? Ya karena kalau engkau wahai Rasulullah, ya diciptakan oleh nurnya Allah, sehingga kamu akan mampu menghadap Allah. Tapi aku akan hancur ini kalau selangkah lagi mau ya maju saya ketika Isra Mi'raj. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasa baginda.
Ya sebetulnya kalau dilihat dari sisi kemampuan ya baginda Nabi ya di atas daripada para malaikat sebetulnya. Ya, hanya saja ya begitu kondisinya. Ketika berhadapan dengan malaikat, baginda Nabi itu Allah berikan kekuatan kemudian setingkat dengan malaikat sehingga ya biasa saja begitu menghadapi para malaikat. Jibril katakan begitu, kalau engkau diciptakan dari nurnya Allah sendiri, sementara aku ya diciptakan dari nur yang memang sudah diciptakan. Nah, ya karena semua alam semesta ini kan tercipta karena nur Muhammad, kan begitu. Ya. Jadi begitu. Ya. Maka perintah Allah itu begitu. Fasbir kama sabar ulul azmi minar rusuli, kepada umat Muhammad itu diperintahkannya begitu. Sabarlah kalian sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rusuli. Ulul azmi daripada Rasul, umat luar biasa, umat baginda Nabi Muhammad SAW. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya begitu ya. Jadi yang tidak rugi itu hanya mereka orang yang beriman, yang benar, yang lurus, yakinnya hanya kepada Allah sudah. Ya. Yang kedua, amal soleh. Ya. Sesudah iman harus beramal soleh. Yang ketiganya, saling memberi wasiat dengan sesuatu yang benar, dan keempatnya berwasiat di dalam kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sekalian menjadi orang-orang yang mendapatkan garunya iman dan suka beramal soleh, saling berwasiat kepada kebaikan dan saling berwasiat di dalam kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Yang baik semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk semata-mata datang dari kebodohan dan hawa nafsu. Saya maaf dan saya mohon ampun kepada Allah dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa berat majelis. Subhanallah bihamdi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.